our podcast. Our vlog. Hari ini dengan aku Zafira sebagai pembicara dan aku Marla Manuel sebagai pembicara. dan kita bakal bicarain hal yang sangat sensitif tapi sangat penting di kehidupan kita yang juga berkaitan dengan tugas matkul agama kita. Kamu tahu nggak kasus apa yang akan kita bahas? Belum tahu. Kamu belum tahu, kita bakal bahas kasus intoleransi. Waduh, Kamu ini tahu nggak? sensitif juga ya sebenarnya. Super ya. sensitif dan sangat berat. Menurut lu kenapa sih topik ini tuh penting banget untuk dibahas? Menurut gue ini benar-benar penting karena kita tuh tinggal di negara dan bahkan lingkungan yang sangat beragam agamanya. Kayak lo sama gue aja beda agamanya ya kan? Gue setuju banget sih kalau topik ini tuh penting untuk dibahas karena banyak akar masalah di Indonesia itu, terutama di daerah kita itu karena intoleransi. Betul. Tapi lu ada nggak sih contoh kasus yang benar-benar nyata yang terjadi di lingkungan kita atau di luar lingkungan kita itu lu ada nggak? Ada satu masalah di negara kita, itu ada satu gereja di Bogor itu yang susah banget dapat izin dibangunnya, dan itu tuh benar-benar bikin jemaatnya sampai ibadah di pinggir trotoar. Lu tahu gak? Gue tahu pasti GKI Yasmin. Kini, gedung gereja itu sudah diberi nama GKI Pengadilan Pos Bogor Barat. 14, saya mencoba membuka dialog dengan semua, meyakinkan kepada semua. Itu benar-benar terjadi di lingkungan kita dan itu adalah kasus intoleransi guys. Salah satu kasus intoleransi. Itu tuh, dan yang gue denger ya, itu tuh bertahun-tahun mereka nunggu. Iya, gue tahu keluarnya. banget. Dia sampai berbelas-belas tahun buat nunggu surat dan kesepakatan yang benar-benar adil untuk kedua belah pihak. Jadi tuh yang pertama dari 2006 mereka tuh udah dapat izin nih buat ngebangun gerejanya. 2006. Iya. Ya, jadi 2006 mereka udah dapat izin. Cuman warga sekitar yang didominasi oleh agama Muslim nganggep itu tuh bohongan. Kok bisa sih kayak gitu? Oke, itu tuh terjadi karena mayoritas di lingkungan di sana itu beragama Muslim. Jadi mereka anggap surat yang udah dikeluarin sama pemerintah itu tuh dianggap tanda tangan palsu. Jadi mereka menolak. Oke, lanjutannya tuh 2008 mereka udah mau bangun, cuman kata masih banyak demo, jadi akhirnya pembangunannya di stop. Sibuk banget ya dunia dengan kasus-kasus seperti ini. Kayak saya nggak bisa survive deh dengan kasus-kasus seperti ini. Sangat sulit. Selanjutnya apa, Marlo? Nah, pada 2008 mereka izin pembangunannya tuh dibekuin. Mereka tuh nggak boleh ngelanjutin pembangunannya lagi. Gak tahu lanjutannya. Pasti pas tahun 2010 itu dia sempet kan memenangin gugatan. Nah, ternyata dia itu pas tahun 2010 itu sempat diajukan oleh para warga gugatan-gugatan terkait berdirinya GKI Yasmin itu. Nah, tapi mereka itu, pihak GKI Yasmin sempat memenangkan gugatan yang diajukan. Tapi pemerintah kota tidak menggubris sama sekali dan orang-orang Pemda tuh nggak gubris sama sekali. Itu parah banget gak sih? Parah banget, dukungan dari pemerintah daerahnya aja nggak ada gitu kan. Padahal dia udah dikeluarin surat secara langsung oleh Mahkamah Agung. Nah, semenjak saat itu, lo tau nggak gerejanya diapain? Gak tahu, gerejanya emang diapain? Disegel secara permanen dan ibadah para jemaat jadi terganggu dan mereka gitu ya? mereka tuh sampai ibadah di depan gereja katedral sebagai bentuk protes damai. Damai. Penyelesaiannya gimana? Ini nih time step-nya udah jauh banget, bertahun-tahun. Berapa kan? tahun? Bertahun-tahun lah pokoknya. Ya. Pas tahun 2021 mereka tuh mencoba nyari jalan keluar lain nih. Mereka udah mulai ngajuin Betul. surat izin baru, cuman Ya. itu pun gak berhasil. Sampai akhirnya mereka nih memutuskan nemuin last resort. Apa tuh? The last round. Mereka Apa tuh? akhirnya menyerahkan, mereka tuh relokasi. Dan mereka tuh sampai ganti nama dari GKI Yasmin jadi GKI Pengadilan Pos Bogor. Oh my god.
Sampai akhirnya tuh setelah mereka ganti 2023 itu tuh baru resmi gerejanya. Jadi setelah bertahun-tahun yang panjang ini, melelahkan banget kan, sudah sepanjang ini. 2023 dari 2023 mereka pun baru bisa beribadah. Kenapa ya kasus sekecil ini bisa memberikan impact yang besar? Itu makanya pentingnya kita sebagai negara yang sangat beragam ini, pentingnya punya toleransi. Menurut lu nih, dari kasus ini kita kan pasti belajar banyak banget ya tentang intoleransi ya. Nah, Iya. berarti kan jalan keluarnya cuma satu, yaitu toleransi. Menurut lu tuh seberapa penting sih toleransi itu? Menurut gue benar-benar penting lah. Kita sekali lagi tinggal di negara yang sangat beragam agamanya. Dan kalau kita bisa bertoleransi, kita tuh pasti bisa mengurangi konflik-konflik yang ada gak Iya, sih? dan ya, bahkan selain- gak akan muncul konflik-konflik seperti iya, ini. dan selain itu, intoleransi itu merugikan rakyat kita sendiri. Iya, dan ini juga jadi bukti kalau misalnya peran Indonesia sebagai penjamin utama kebebasan beragama untuk rakyatnya itu tuh nggak berjalan dengan baik, sampai keputusan dari Mahkamah Agung aja bisa ditolak dan bahkan nggak digubris oleh pemerintah daerah. Oke guys, jadi udah segini aja cerita dari kita, cerita tentang kasus yang sangat sensitif di sini. Iya, betul banget. Ini salah satu kasus yang bisa dijadiin pelajaran guys. Dan ini ingat ya, kasusnya ini nyata. Semoga konflik kayak gini nggak bakal terulang lagi. Makanya jangan lupa kita punya apa? Toleransi. Oke guys, sekian dari kami. Bye bye. Ciao.